ujung cerita ini, di ujung kegelisahanmu, ku pandang tajam bola matamu. Cantik, dengarkanlah aku. Aku tak setampan Dong Juan, tak ada yang lebih dari cintaku. Tapi saat ini ku tak ragu, ku sungguh memintamu. Jadilah pasangan hidupku, jadilah ibu dari anak-anakku. Membuka mata dan tertidur di sampingku. Aku tak main-main seperti lelaki yang lain. Satu yang ku tahu, ku ingin melamarmu. Aku tak setampan Dong Juan, tak ada yang lebih dari cintaku. Tapi saat ini ku tak ragu, ku sungguh memintamu. Oh, jadilah pasangan hidupku, jadilah ibu dari anak-anakku. Membuka mata dan tertidur di sampingku. Oh, aku tak main-main seperti lelaki yang lain. Satu yang ku tahu, oh, satu yang ku tahu, ku ingin melamarmu. Jadilah pasangan hidupku. Di mana ada bucin seperti ini? Gue minta penjelasan dong Bang dari lu. Mbak, kalau mau cover lagu orang, wah penyerangan dari kiri kanan Iya, kan gila tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up, Bor? Balik lagi di channel kita tercinta, Angga Chandra dan Bisikin, bincang musik Indonesia bareng abangku Badai. Selamat apa nih? Selamat terserah. Selamat apa aja. Selamat pagi, siang, malam, Iya, subuh. subuh ya. Akhirnya dia sampai ke sini untuk Wah, keren. membahas tentang musik ya, apa aja nih pokoknya. Ini adalah spesial di konten aku. Jadi ini adalah Bang, jadi ceritanya Bisikin ini, aku cerita dulu ya. Ya. Dulu tuh aku pas masa-masa perjuangan di musik tuh kayak susah banget dapetin media, Oke. dapetin support. Oke. Jadi aku sekarang bikin Bisikin ini untuk teman-teman semua yang butuh untuk mempromosikan lagunya atau mau cerita tentang kendala dia di musik ataupun karya-karyanya di sini. Jadi secara free aku ajak mereka ke sini, kita undang dan kita ngobrol
Menarik sekali. Menarik ya? Menarik, memang musisi harus mandiri memang. Memang harus. Soalnya mandiri. dulu tuh aduh aku mau cari ini susah, label susah, cari TV susah, tahu kan Bang ya? Iya, sekarang saatnya musisi mandiri seperti Angga Chandra ini. Asik, bisa ya dia. Pinter loh dia. Bang nomor rekening ada? Ada. Nomor sepatu aja dulu. Nomor sepatu aja dulu. Tahu dia kalau sepatu lebih mahal ya. Aduh, Bang Badai. Ya, siap. Kabar gimana nih? Baik. Baik ya? Baik. Oke, siap. Dari Jakarta berarti ke sini ya? Dari gua Kabupaten Bogor sih, karena gua di Cibubur, di kota wisata gua. Oh, deket dong. Deket. Deket ya. Oh, Wah, Sarah berarti. Sarah. Iya. Satu macet kan? Satu macet. Satu perjuangan. Menuju Keranggan. Oke nih Bang, gua. Ya, oh iya Bang. Gua mau nanya dulu, topi lu itu maksudnya apa sih? Brengoy. Brengoy itu apa? Brengoy itu berangkat. Itu bahasa gue sendiri itu jadi nggak sengaja gue sebut, cuman orang pada suka dan jadi slogan. Brengoy gitu ya. Tangannya gini. Brengoy. Yo man. Dah. Kuilah Brengoy, berangkat coy. Rada siwur ya liatnya. Enggak, gua Lagi bebayang ya? tapi oke juga. Oke, ini kejual 8 ribuan Bang. Oh gitu ya? Gila ya? 8.000 seluruh dunia? Seluruh Indonesia. Oh, seluruh Indonesia. Belum dunia ini, belum import ini. Brengoy, oke sip. Jadi menarik kali hari ini kita bakal bahas tentang single terbaru juga nanti ada dari Bang Badai ya. Bener gak sih? Betul sekali. Terus ada beberapa pertanyaan juga yang mau kita tanyain untuk Bang Badai. Tapi sebelumnya gue ada sedikit cerita nih Bang ya. SMA kelas 2 gue nyanyiin lagu lu. Itu kejujuran nanti lagu lu kan? Iya. Ini bener ya? Betul. Itu gue lomba juara 1 solo song di SMA gue. Di SMA kelas? 2. Tua juga gue berarti. Ya. Secara gak langsung gue nanyain umur dia sebenarnya. 2005 lu SMA ya? Oke. Iya 2005. 2005 itu 2005. 2005-an iya benar. Gue masih SMA gokil dan gue juara 1. Dari 7 peserta. Itu lagu Berarti sebenarnya cupu ya gue. 7 peserta doang gue juara 1. lumayan lah daripada 3. Iya benar. Oh 3 udah jelas 1, 2, 3 ya kan? Iya benar 1, 2, 3 ya man. Tapi itu lagu sebenarnya kalau dibawain solo susah loh. Berarti lo termasuk selera musik tinggi juga ya? Untuk bawain gitu lah. lagu. Kenapa gue sampai sekarang nih masih deg-degan karena gue gak nyangka dari dulu yang gue lihat dia main keyboard di TV, video klip dan sekarang di sebelah gue gitu. Jadi bawaan gue deg-degan nih Bang. Siap. Dan lu salah satu barometer gue dalam bermusik juga, chord-chord yang lu mainin, terus lagu-lagu yang lu bikin itu kan maksudnya nggak ada yang satu arah gitu kalau bikin lagu tuh pasti ada miringnya gitu ya kan. Ada miringnya. Ya kalau itu tuh ngomongnya chord miring Bang. Chord miring. Komi ya, chord miring. Chord miring itu bahasa musisi pinggiran. Sama, musisi tengahan juga bilang gitu. Sama ya. Chord miring. Miringin bro. Miringin, bener. Kalau kita pakai istilah musik kan rada pusing kadang gitu. Iya. Masuk nih ke pertanyaan pertama nih. Oke. Pandemi nih kan Bang. Ya? Kangen manggung gak? Wah, kangen banget. Kangen sekali gue. Kangen banget ya? Kangen banget, karena gue pikir ya musisi kan selain hidupnya dari membuat lagu, membuat karya ya hidupnya di stage kan. Pasti. Hidupnya di stage, tapi ya sekarang pandemik ini membuat kita akhirnya berkreativitas juga. Berapa panggung yang hilang? Tour gue 21 tahun berkarya, kemarin kan gue konser Februari. Nah, itu ajaib juga tuh, konser gue tuh berhasil diselenggarakan 9 hari sebelum Jakarta dinyatakan lockdown. PSBB. Ini dulu apa namanya? Dinyatakan siaga. Karena 15 Maret itu gue masih ada kegiatan. Setelah itu kan gak boleh lagi. Nah itu 20 Februari gue bikin konser 21 tahun dan akhirnya gue ada tour. Tour 21 kota. Gue udah deal sama beberapa sponsor. Brand lah ya. Beberapa brand dan itu batal. Ya lumayan lah maksudnya untuk. Bro berapa ratus ribu itu? Ya ada sekitar 12 sen, 5 lah. M ya? Ember. Empang. Di balik lagu-lagu dia yang romantis, ternyata dia orangnya gacor juga Bor. Biasa, gue milar lovebird di rumah jadi gacor. Lovebird aja. Tuh Bor, jadi kalian kalau lihat musisi di TV itu jangan percaya dengan apa yang dia bikin bro. Iya. Jangan salah sangka. Bahkan seorang Ali Lasso pun sekarang dia udah nge-YouTube itu gacor juga kan. Oh iya bener tuh. Bocor dia banget. YouTube-nya udah mulai kekinian. Iya, anak-anak YouTube sekarang gitu ya. Karena kita kan juga musisi itu harus berjiwa muda terus, ngikutin zaman terus, nggak yang kaku banget. Gitu. Bener. Nah gue pengen nanggepin
masalah-masalah kemarin nih yang baru terjadi, gue ngikutin banget tuh yang masalah plesetan lagu. Kamu berbohong, aku pun percaya. Kamu lukai, ku tak peduli. Coba kau pikir, di mana ada bucin seperti ini. Coba kau pikir tahu. Mention teman-teman kalian yang... Gue minta penjelasan dong Bang dari lu. Gimana nih? Salahnya di mana? Terus harusnya gimana atau apa gitu. Jadi biar teman-teman semua nggak salah sangka. Iya betul. Bukannya pansos ataupun apa, memang ada peraturan dalam sebuah itu gitu. Iya. Bisa Bang Badai mungkin ceritain. Jadi gua itu sebenarnya kemarin, jadi gini, gua tuh nggak tahu yang nggak apa-apa disebut aja namanya apa gimana? Itulah pokoknya ya. Ya pokoknya si dia itu sebut saja Mawar ya. Jadi kayak acara boraks iya, gitu. saya melakukan ini karena tuntutan ekonomi. Jadi ya udah, gue sebenarnya nggak tahu posisinya kalau nggak ada kasus yang sebelumnya, gue nggak ngerti keberadaan ini gitu, keberadaan orang ini seperti apa, gue nggak ngerti karena kan gue bukan orang yang sangat-sangat mengikuti dunia digital. Sosial media ya? Sosial media, gue ada Instagram ada, tapi gue nggak seperti orang yang benar-benar melek gitu sama sesuatu yang harus gue ikutin setiap hari, apalagi dari akun-akun gosip gitu ya. Nah, tapi ada satu follower gue yang ngetekin itu gitu, plesetan itu. Dan sebelumnya, mungkin 2-3 bulan sebelumnya emang gue udah cerewet tuh soal-soal begitu, enggak soal-soal yang cover gue ada yang bisa naik ke Spotify gitu ya, ke digital platform. Gue tahu itu kasus itu. Tanpa izin gitu ya. Terus udah gitu ranah podcast dipakai cover gitu kan. Itu kan sesuatu yang udah salah banget tuh tempatnya. Nah itu gue udah protes dari 2 bulan sampai 3 bulan yang sebelumnya. Itu protesnya kemana Bang? Protesnya gue protes ke Instagram, terus gue tagin orang-orangnya, gue cek orangnya di mana, gue tagin segala macam. Mereka akhirnya minta maaf ke gue. Terus udah gitu gue sering dapet tekan orang. Misalkan lagu gue untuk Krispatih atau lagu gue buat Judika atau buat Mita gitu. Itu ditekinnya kadang-kadang lagu gue buat Krispatih ditekinnya ke Badai Romantic Project gitu sama orang. Iya ini lagunya Melamarmu enak banget nih lagunya Krispatih gitu kan. Itu kan sebenarnya kan salah alamat, udah gitu hak moralnya kan dilanggar gitu kan. Iya benar-benar. Akhirnya gue cerewetin tuh begitu-begitu. Sampai akhirnya mereka udah mulai paham. Nah sampailah ke masalah si orang ini. And then akhirnya gue DM. Gue posting dulu videonya dia. Gue posting dulu videonya. Gue bilang, Mbak kalau mau cover lagu orang, coba dipahami dulu bahwa lagu ini ada yang punya gitu. Terus udah gitu untuk apa sih sebagai seorang influencer gitu ya. Lu ngapain sih untuk bikin video kayak gini gitu kan. Artinya kan lu harus kasih influence yang positif dong ke orang-orang. Meskipun itu bercandaan ya. Gue belum ngomong ke ranah peraturan nih, belum kan. Udah gue tagin ternyata gak direspon. Itu salahnya gak respon itu sebenarnya. Iya gak direspon, gak di DM juga segala macam. Terus yang hari lusanya gue udah kasih video lagi. Gue bilang ya udah kalau gak direspon gak apa-apa. Nanti publishing gue aja yang ngomong. Benar. Gitu. Jadi kan secara prosedural memang gue udah bener tuh tracknya. Tracknya bener. Aku juga sebagai perilis, perilis lagu original juga. Maksudnya tentang yang beginian. Mungkin menurut kalian yang nonton nih sekarang itu adalah hal yang sepele ya. Buat pencipta itu satu hal yang sangat penting. Karena kayak lu aja deh, lu punya rumah nih, lu bangun. Terus ada orang lempar kacanya, marah gak? Anggapnya sepertinya gitulah kurang lebihnya. Jadi ketika hak lu sebenarnya gak masalah lu mau parodiin, tapi setidaknya lu ada permisi lah ketika lu masuk rumah orang nih, permisi bang gue pengen bikin gini nih, kayaknya seru lucu deh atau apa. Izin kalau ketika Bang Badainya, silakan gak apa-apa. Itu udah oke, maksudnya. Gak ada masalah. Gak ada masalah. Gitu. Sebenarnya gue tinggal direspon dengan baik aja kan. Nah udah akhirnya karena gak direspon, gue kasih tahu publishing gue, tolong deh diurus dulu, ditelepon aja orangnya ke manajemennya. Nyata ditelepon juga gak direspon juga, gak diangkat juga teleponnya ya kan. Sampai akhirnya sekitar jam 7 malam tuh Instagram gue udah rame tuh. Masuk lambe turun sampai penyerangan dari kiri kanan kan. Gila tuh, tapi gue diamin aja. Gue lihat komen-komen ini. Mereka tuh anarkis mungkin karena mereka gak ngerti. Itu yang gue lihat sih. Tapi buat teman-teman semua ya itu pelajaran lah ya. Karena setiap hak seseorang tuh ya kalau kita gunain secara tidak, maksudnya gak ada izinnya lah gitu ya. Memang salah mau sekecil apapun gitu. Sebenarnya intinya sih gini ya. Gue tuh hanya ingin memberitahu saja bahwa
di Indonesia ini kan ada teritorial hukum yang mengatur tentang undang-undang hak cipta kan. Nah gue pernah kasih tahu bahwa di pasal 5 itu jelas dikatakan bahwa pencipta lagu itu memang berhak menyatakan keberatan. Iya benar. Kalau lagunya itu merasa bahwa lagunya diganggu, apalagi dirubah liriknya. Untuk sesuatu kepentingan yang mungkin ya bisa non komersial, bisa juga komersial. Tergantung dari penyikapan si pengubah aja. Nah gue udah menyampaikan itu. Dan si yang melakukan ini udah minta maaf. Dia bilang, gitu. gue sorry mas, gue gak tahu etika karya cipta seperti apa. Ya ini kedepannya gue akan lebih baik. Nah tapi yang gue bingung adalah, gue dituduh sebagai orang yang pansos. Sekarang sih karena enggak. Itu momennya memang pas. Memang pas. Dia viral, tiba-tiba orang sedang sama dia dan ada lagu lu dan nyampe ke lu gitu. Padahal lu udah melakukan itu sebelum ada viral ke yang lain kan sebenarnya. Udah 3 bulan lalu gue udah melakukan hal yang sama gitu. Cuman ya pas orangnya lagi viral aja saat itu. Untuk nextnya nih Max, pesan nih mungkin buat teman-teman semua yang mau mengcover ataupun memparodikan sebuah lagu harusnya seperti apa Mas? Sebenarnya gini, kalau kalian mau mengcover itu sama sekali nggak ada masalah. Gue nggak ada problem lah dengan itu. Tapi minimal kalau lo mau cover lo aman buat lo juga, buat penciptanya juga gitu ya. Lo harus punya lisensi dari cover lo itu. Caranya gimana? Caranya lo bisa DM pencipta lagunya. Atau publishing. Atau DM publishingnya. Atau tanya sama pencipta lagunya, mas publishingnya di mana sih, kita mau urus. Banyak orang yang bilang bayar apa enggak. Itu tergantung kebijakan masing-masing publishing gitu loh. Lo bisa bayar juga nggak mahal, itu juga tergantung kebijakannya. Bisa juga, ya udah silakan aja. Cover, cuman klaim hak copyrightnya ke kita. Copyrightnya pasti masuk ke pencipta lagu. Kenapa harus izin? Supaya kalian juga ketika nanti cover kalian itu dicuri audionya, lalu di-report sama pencipta lagunya ke YouTube, itu akan berpengaruh juga sama YouTube kalian juga. Benar banget. Jadi 3 kali ada report, itu YouTube kalian bisa disuspend. Itu kan merugikan gitu. Iya benar. Dan kita menghindari audio tersebut diambil orang yang tidak terkenal, masuk ke dalam Spotify. Betul. Gokil itu memang banyak banget. Yang cover-cover sekarang kan anak rumahan tuh audionya udah bagus-bagus bang. Dia pakai ginian juga ngedit tuh udah benar-benar gece gitu. Dan itu untuk masuk standar Spotify dan iTunes itu memang udah bagus gitu. Dan bisa diuangkan dan uang itu tidak sampai, maksudnya hasilnya itu tidak sampai. Dan itu termasuk penyalahgunaan sebenarnya. Iya itu jadi maksudnya copyright itu kan pencipta lagu itu kan punya bagian di dalamnya. Dan si pengcover juga punya bagian. Gitu. Jadi itu kalau di split udah otomatis di YouTube. Cuma kalau tidak terdaftar, nah itu yang menjadi masalah gitu. Nah itu Bor, pelajarannya Bor tentang kasus kemarin nih, Yoman. Jadi buat mabur-mabur semua mungkin yang belum paham, ini maksudnya bukan pansos, bukan negor secara langsung atau songong atau gimana lah Bang ya. Kita memberitahu ataupun Bang Badai mencoba untuk mengedukasi lah ya. Betul. Ada aturan dalam setiap karya orang yang dipakai gitu. Betul sekali. Nah Bang, ada pertanyaan lagi nih, kita lupain masalah itu, anggap sudah selesai ya? Iya dong, udah selesai dong. Dapat pelajaran kan kalian? Yoman. Secinta apa sih sama musik? Apa ada keturunan juga dari orang tua? Cinta banget ke sama musik sih? Sangat ya. Gua itu sebenarnya kalau keturunan sih gak ada. Karena bokap nyokap gue bukan penyuka musik. Kakak-kakak gue aja yang bisa main piano ada. Tapi itu juga gak digeluti secara serius. Mungkin darah musik gue menurun dari kakek gue. Kakek gue seorang pemain biola dan guru gitu ya. Lalu kalau secinta apa gue sangat mencintai musik. Bahkan, karena lu hidup dari situ? Iya, bahkan gue dengan musik bisa kemana-mana. Gue bisa melakukan apa aja, bisa ketemu orang-orang hebat, bisa ketemu orang yang inspiratif. Bener banget. Termasuk ada cerita lucu sedikit ya, gue dulu pernah kerja di satu perusahaan alat berat dulu ya. Gue kuliahnya itu basicnya adalah insinyur teknik mesin. Nah sekarang jadi teknik musik. Jadi kagak nyambung ya. Jadi gak nyambung. Jadi gue tuh pernah kerja di satu perusahaan alat berat dan gue mengundurkan diri hanya untuk main musik. Itu yang saking gue cintanya sama musik gitu. Sama banget sama gue. Gue dulu harusnya berangkat ke Miami Bang. Naik kapal pesiar. Cuman gara-gara gue harus musik gue tinggalin Bang. Nah ini. Gaji gue gede Bang itu Bang. Iyalah pastilah. Dan kita dapat receh lagi pas balik ke musik tuh pasti receh dulu kan. Gak mungkin langsung besar kan. Bener. Jadi gue bilang sama bos gue, Pak saya mau mengundurkan diri Pak, saya mau resign. Lah ngapain lo resign? Masuk kantor ini susah lo. Gak apa-apa deh Pak, saya mau main musik aja gitu. Itu tahun 2001, 2002. Baru abis itu gue kuliah musik lagi. Musik ya? Di mana Bang? Di IMI. IMI ya? Ya, Institut Musik Indonesia. Ya. Dari semua lagu yang lu ciptain Bang, pilih salah satu lagu yang paling berkesan buat lu dan kenapa? Talkan oleh waktu.
Itulah itu lagu kesayangan gue, sekaligus menjadi doa buat karya-karya gue juga. Artinya kan gue berkarya tuh mengejar keabadian. Jadi nanti 10 tahun, 20 tahun mendatang nih masih dengerin orang. Itu yang selalu gue kejar kalau berkarya. Bener. Sama lagu itu paling tua, itu tahun 98 gue bikin. Dan baru dikeluarin setelah itu dong, album pertama kan? Enggak, album ketiga 2008. Album iya, maksudnya setelah album pertama kedua kan? Iya. Oh gokil. Kenapa nggak itu duluan yang dikeluarin? Nasibnya ya. Lagu paling tua. 98 loh. 98. Chordnya udah maksudnya udah setara dengan 2008 gitu. Maksudnya modernnya itu, maksudnya nada-nadanya itu gitu. 24 Mei 2016 memutuskan untuk solo karir. Nah, itu kenapa? Ya, itu gua mengundurkan diri dari Krispati kan. Ya sebenarnya sih banyak orang yang bilang gua melakukan hal bodoh gitu. Gua mengundurkan diri dari Krispati karena banyak orang yang menganggap ya Krispati itu ya badai gitu dengan lagu-lagunya dan segala macam. Cuma ya banyak hal yang tidak bisa gue lakukan di dalam sana bersama dengan teman-teman gue, karena gue pikir gue tidak mau menjadi orang yang memaksakan kehendak gitu loh, enggak. Jadi gue pikir gue harus ada track sendiri supaya gue tuh kayak selayaknya komputer deh, motherboard gue tuh nggak bisa berhenti gitu. Iya. Jadi terus aja muter terus. Sementara kan orang-orang lain ada yang menganggap bahwa ya udahlah santai dulu aja, gua nih tipenya pelari maraton nih gua gitu kan. Kalau lu sprinter mungkin kurang cocok. Ya akhirnya gua berusaha untuk bikin track sendiri. Tapi setelah itu malah jadi sering bantuin gitu. Iya ya. Malah jadi sering ngebantuin mereka kalau off air butuh lagu gua, dan sampai saat ini Krispati pun masih membawakan lagu gua. Iya. Kalau off air masih bawain lagu gua gitu. Pernah nyerah nggak di musik? Hampir. Kenapa tuh? Gua kecewa aja sama industrinya. Gue tahu, kayaknya masalah semua musisi kayaknya. Masalah semua musisi nih kayaknya. Ya kita kayaknya nggak bakal bisa diungkapin. Gue tahu nih masalahnya apa, gue tahu nih. Sama juga apa yang gue rasain kayaknya. Iya. Konser gue kemarin 2 Februari itu sebenarnya hampir menjadi konser terakhir gue ya. Iya. Gue udah memutuskan itu. Jadi gue bilang udahlah, itu last concert gue. Setelah itu gue mungkin akan S2, ngambil S2, atau mungkin gue akan ya bikin perusahaan apa kayak gitu yang berhubungan dengan musik. Tapi gue udah malas di stage lah. Namun akhirnya kayak Tuhan tuh kayak memberikan sentilan gitu buat gue. Hey gitu. Iya, lu masih dibutuhkan di industri ini. 2019 gue dapat anugerah musik Indonesia sebagai best producer. Di situ akhirnya gue sadar ternyata pekerjaan gue masih dihargai nih. Gitu. Sangat masih dihargai. Jadi gue pikir ya udah, oke, gue akan coba lagi gitu. Bahkan kalau kita misal keluar kota nih ya, satu mobil, anak-anak lagu Krispati semua satu mobil. Serius? Dari satu sampai bawah kita Krispati terus nyanyi bareng, hujan-hujan galau bareng gitu, Goks. Emang enak dinyanyiin bang? Goks, karya-karya lu emang enak-enak. Nah ini dia nih yang kalian tunggu kali ini, Kuatlah Bangsaku. Iya. Terbaru. Gimana tuh bang? Kenapa lu bikin? Terus apa ceritanya? Coba deh lu biar anak-anak nih pengen dengar. Kenapa gitu? Kuatlah Bangsaku tuh sebenarnya gue bikin waktu lockdown kemarin tuh 2 minggu, hampir 2 minggu di studio nggak ngapa-ngapain. Gue juga bingung mau ngapain gitu. Terus gue baca berita yang bikin orang jadi stres gitu, bikin orang semakin jadi drop. Imunitas tubuh kan katanya juga bukan hanya dari penyakit ya, tapi dari pikiran juga, dari otak juga, dari stres juga kan. Gue nggak bisa ngapa-ngapain dan gue bilang, aduh gue mesti berkarya nih apa ya. Akhirnya gue bikin lagu itu. Itu 15 menit aja sih gue bikin di studio pakai keyboard gitu. 15 menit coy. gue bikin liriknya, terus gue nyanyiin, gue upload di Instagram. Dan memang gue tidak punya niat apa-apa, artinya kalau semua mau cover, mau di YouTube-in silahkan aja. Yang penting ini berimpact positif buat Indonesia gitu. Nah ternyata direspon bagus banget gitu. Sampai ada satu brand akhirnya kerja sama gua untuk lagu itu dipakai sebagai CSR-nya mereka. Jadi diproduksi secara bagus. Gitu. Ya ini sebenarnya lagu lebih ke tenaga medis ya. Maksudnya untuk mereka yang buat semangat mereka lah ya. Untuk semangat mereka berjuang di COVID-19. Oke Bor, itulah obrolan kita sama Bang Badai ini. Gokil ini kalau kita ngobrol terus bisa 2 jam 3 jam nih. Karena frekuensinya sama nih kayaknya. Asik. Ya ini antara
pemula dan senior ini ya. Enggak mau, gue cuma nggak mau bilang muda dan tua aja sebenarnya. Yang duluan sama belakangan. Nah Bor, kita masuk ke dalam segmen Japat Jawab Cepat. Ini berbahaya. Ada sekitar 5 aja. Wih, membentur Mister Gawang nih. Ini gokil orang ini. Umpan tarik. Ini pertanyaan 1, 2, 3. Band atau solo? Solo. Gitar atau piano? Aduh. Nah, kan gue bilang cepet dong, harus cepet dong. Piano deh, soalnya ada banyak laler hijaunya di belakang. Oh iya, laler hijaunya banyak ya. Tyler atau Epiphone, mampus. Inang. Inang. Wah gila. Tyler atau Epiphone. Semuanya tuh udah di hati semua kayak itu. Susah kan? Ya gue ini aja lah. Yang terjangkau aja. Yang terjangkau. Epiphone juga mahal ya. Sama. Ada yang mahal ya. Tergantung lu ngambil yang grade yang mana kan. Oke. Ya udahlah kalau gitu Epiphone aja. Epiphone, ya. oke. Ya buat merek Epiphone tolong hubungi ke. Ya boleh deh. Tuh dia bela Epiphone tuh. Tyler ke gua, karena gua pakai Tyler. Bener juga. Ini pasti berat banget Apa nih. tuh? The Beatles atau The Rolling Stone? Oke, gua coba jawab Beatles kali ya. Karena mungkin karena gua keyboardis gitu. Jadi gua sangat suka sama Paul McCartney kalau main nada-nada di piano gitu. Terbaik. Beatles Bijak lah, sekali. Beatles lah. Manggung off air atau digital? Off air lah. Jelas banget off air pastinya. Off air. Banyak orang, banyak lampu-lampu. Yoi. Oke, nanti Bang Badai bakal nyanyiin satu lagu terbarunya. Jadi buat mabur-mabur semua jangan maksudnya jangan skip dulu, kita bakal dengar single terbaru dari Bang Badai. Nama lo aslinya siapa nih Bang? Nah ini nama asli gue tuh sebenarnya banyak dicurigai oleh orang. Bener gak namanya ini? Nama gue tuh Doa di Badai. Doa spasi di spasi badai spasi holo. Doa di Badai Holo. Iya. Goks. Kayaknya lu lahir pas badai. Gak pakai goks. Oh iya pakai Iya. oh iya pakai apa? Doa spasi di spasi badai spasi holo. Holo. Iya. Enggak pakai ye. Gak pakai ye. Dibales satu-satu Pak. Jadi ya itu nama panjang gua. Nama panjang gua. Jadi kalian tahu kan nama dia bukan Badai doang. Bukan. Jadi ada Doa di Badai Holo. Holo. Enggak Ini pakai sebenarnya- goks, enggak pakai ye. Nggak pakai Y, nggak pakai ghost. Dan ini sebenarnya nama gue tuh cukup omnipresence. Itu artinya hadir di mana-mana. Kalau sekarang gue di tempat lo, berarti doa di Kebun Raya Residen. Oh iya. Jadi kemanapun dia datang, dia terus gua menebar selalu berdoa, doa. aku selalu berdoa, doa di mana? Doa di Blok M, doa di mana gitu. Jadi nggak harus di Badai. Bagus Bur, filosofinya Bur. Itu. Kuy, kita dengarkan aja lagu terbaru dari Bang Badai. Kuatlah bangsaku. Come on, Bor. Kuatlah bangsaku, jangan sekalipun menyerah. Tegakkan kepalamu, ini semua akan berlalu. Kita pasti bisa, kita pasti kuat lewati gelombang ini. Hanya butuh satu hati yang bersatu. Kuatlah Indonesiaku. Kuatlah bangsaku, jangan sekalipun
menyerah. Tegakkan kepalamu, ini semua akan berlalu. Kita pasti bisa, kita pasti kuat lewati gelombang ini. Hanya butuh satu hati yang bersatu. Kuatlah Indonesiaku. Kita pasti kuat lewati gelombang ini. Hanya butuh satu hati yang bersatu. Kuatlah Indonesiaku. Kuatlah Indonesiaku. Terima kasih Bor udah nonton video ini. Dukung saya dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Kuilah Brengoy.